warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ayah bunda, sahabat-sahabat Majelis Kalam, kajian malam yang diselenggarakan oleh Wakaf Peradaban Internasional dan disupport oleh Miracle Gold di bawah naungan PPA Institute. Gimana nih kabarnya ayah bunda, sahabat-sahabat semuanya yang sudah hadir pada malam hari ini? Sehat? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Allah mudahkan segala urusannya dan apabila ada suatu hambatan, suatu tantangan ataupun suatu yang sedang dipikirkan, Allah tolong dengan pertolongan yang terbaik. Allah tolong dengan segera. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sehat ya ayah bunda ya. Semoga sehat selalu. Alhamdulillah yang di layar Irki lihat baru Pak Imam Ghazali yang hadir on cam. Nah, barangkali ayah bunda, abang kakak semuanya juga bisa berkenan on cam ya. Dan alhamdulillah ayah bunda, Irgi senang sekali bisa membersamai ayah bunda dalam kajian kalam ini yang insya Allah akan diisi atau ditemani oleh gurunda kita yaitu Kak Triawan Kolopita atau sapaan akrabnya Kak Yawan. Nah, ayah bunda, abang kakak semuanya sebelum kita mulai, mari kita share-share kembali ya kajian ini, semoga semakin luas kebermanfaatannya, amal jariah yang kita dapatkan juga pastinya semakin banyak. Maka dari itu, ayah bunda silahkan ya. Kalau misalnya belum di rename nih namanya, nah boleh ya seperti Bu Yati Alwan diserang. Nah boleh ya kita sama-sama berkenalan, bertaaruf bareng-bareng ya. Dan ayah bunda yang sudah hadir, yuk kita sama-sama untuk bisa mengajak ya, terutama keluarga terdekat nih. Ada keluarga inti ya, ayah, ibu, ataupun misalnya kakak yang sudah beranjak remaja, boleh sama-sama ya kita ajak. Karena ini materinya sangat penting. Untuk siapa? Terutama untuk remaja-remaja, untuk para guru, dan juga untuk ayah bunda, semuanya untuk kita. Karena tema ini mengangkat ya sebuah isu yang sedang viral yaitu bagaimana anak tahan bully. Nah, insya Allah kita akan ketahui nih gimana supaya caranya anak kita ya bisa terhindar dari namanya bullying dan juga kita coba apa eh, kita tahu ciri-cirinya apabila anak kita eh, apa terkena bullying dan sebagainya. Ini pembahasannya cukup luas. Nah, Irgi tidak bisa menjelaskan panjang lebar karena akan dibersamai langsung oleh Kak Yawa. Nah, materinya sangat penting. Silahkan di-share-share kembali ya, Ibu. Dan Irgi menyapa kembali yang sudah hadir dari mana aja. Boleh di chat di kolom komentar. Barangkali Ayah Bunda ingin sapa-sapa. Silahkan. Nanti Irgi insya Allah sebutkan daerahnya. Silahkan Ayah Bunda, Bang Kakak yang mau absen-absen. Silahkan absen-absen dulu ya. Bekasi hadir Bu Tria, Barakallah. Siapa lagi yang sudah hadir? Bu Yati Alwan, Serang Banten hadir. Samarinda, Kaltim, Masya Allah. Barakallah. Silakan, selain Pak Imam Ghazali dari Tangerang dan Bu Yati dari mana aja nih yang sudah hadir? Ada Bu Sri Sukmawati dari Jember. Ada Ibu Rindi, Sungai Lilin, Masya Allah, Barakallah. Balikpapan hadir Bu Fitri, Barakallah, Alhamdulillah. Mulia, Sumedang, ya Alhamdulillah. Silahkan Ayah Bunda, Bunda Cahaya, Cikarang Utara, Masya Allah, Barakallah. Semangat Bu Rindi, Barakallah. Bapak Sugiharto, Denpasar hadir, Barakallah Bapak, Alhamdulillah.
Ada Bu Ayu dari Kalimantan Timur hadir. Pasar, Masya Allah. Alhamdulillah. Barakallah ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang kembali Ayah Bunda di kajian kalam ya di spesial hari Jumat malam. Wah, Masya Allah, Barakallah. Alhamdulillah. Bunda Cahaya, Barakallah. Semoga sehat-sehat keluarga yang di Bone ya. Tidak apa-apa Bunda kalau tidak bisa on cam. Yang penting kita bisa hadir istiqomah dan juga kalau Ayah Bunda mau menyiapkan catatan silahkan ya. Barangkali nanti ada yang poin-poin penting yang bisa dicatat oleh kita dari gurunda kita silahkan. Sudah siap Ayah Bunda? Coba Irgi tes kesiapannya. Apakah sudah siap? Karena Alhamdulillah gurunda kita sudah ada di tengah-tengah kita. Siapa yang sudah siap? Dari kota mana nih? Bunda Cahaya sudah siap. Barakallah. Bu Rindi, Sungai Lilin, Pak Imam sudah siap. Oke, Bu Fida, Samarinda. Satu lagi, satu orang lagi mewakili. Baik, Masya Allah, Bunda Ayu. Alhamdulillah. Kalau misalnya sudah siap, mari kita sama-sama mulai dengan suratul Al-Fatihah, surah pembuka di dalam Al-Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Baik, Bunda kita sapa guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayawan. Cek cek. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di Irgi alhamdulillah sudah terdengar Kayawan. Alhamdulillah, Masya Allah. Masya Bagaimana Allah. kabarnya Kayak Kayawan? lagi. Masya Allah. Masya Allah, sehat Kayawan? Alhamdulillah. Banyak Masya hal yang Allah, selalu Alhamdulillah. bisa Sedang di disyukuri dan dinikmati. baik, Masya Allah. Qadarullah, Kayawan sinyalnya agak sedikit terputus. Baik, tes dulu. Bismillah. Cek Kayawan. Siap-siap. Di saya Alhamdulillah. aman. Aman di Aman saya. ya? Gimana? Baik, tadi agak sedikit apa Siap-siap. nge-freeze tapi insya Allah aman. Baik, Masya Allah. Kayawan sekarang ada di kota Mobagu. Ya, masih di Kota Mobagu. Belum kemana-mana. Insya Allah, Insya Allah Menyepi, semoga menyepi. ini ya, semoga Syiar kembali ke Jawa nih, biar bisa ketemu dengan Kak Yawan yang di Sulawesi ya. Insya Allah, Alhamdulillah. Baik Kak Yawan, kalau boleh tahu, kan mungkin tema-tema sebelumnya ada yang tentang apa karakteristik Nabi, terus kemudian ada tema yang kesehatan. Nah, dalam apa ya, masa atau misalnya keadaan sekarang yang lagi viral, mengangkat tema bullying. Nah, kenapa Kak Yawan sepenting ini membahas bersama ayah bunda semuanya? Boleh Kak Yawan di-spill? Siap. Makasih Kang Irgi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya bunda semuanya semoga selalu sehat dalam naungan ridho dan rahmat Allah. Kalau ditanya seberapa penting, saya mau nanya dulu nih ya bunda. Kita bisa nggak jagain anak kita 1 kali 24 jam? Nggak bisa ya. Uh, kita tuh hanya bisa berikhtiar untuk bisa mendampingi dia dan memberikan pengasuhan terbaik. Tapi 1 kali 24 jam pasti kita nggak bisa nemenin anak-anak kita. Maka yang pertama itu adalah tawakal kita ke Allah. Yang kedua adalah ikhtiar kita menemani dia dan memberikan imunitas terbaik kepada anak-anak kita agar dalam kesendiriannya, dalam apa ya, perjalanan dia dalam hidup ini yang tidak selamanya kita temani, itu bisa dia tahu kapan dia kemudian bisa mandiri, kokoh, mana yang berbahaya, mana yang baik diikuti, mana yang jelek dia tinggalin. Gitu. Nah, salah satu hal yang sering anak-anak kita hadapi adalah ketika dia mendapatkan ancaman. Nah, belakangan ini kan lagi viral nih, ya, di Malaysia ya.
Itu yang terungkap. Yang nggak terungkap itu banyak. Ya. Yang nggak terungkap itu banyak. Di Malaysia itu kan kejadian tuh ya. Ada seorang apa ya santriwati gitu di awalnya ya betul kasus Zara itu benar-benar miris ayah bunda ya nauzubillah min zalik ya gimana coba kita bayangin posisinya gimana kalau kita di posisinya Zara sebagaimana menakutkan dia menghadapi detik demi detik selama itu coba ayah bunda saya mau nanya nih ke ayah bunda gimana posisinya kalau kita itu sebagai Zara yang dibully yang tingkat pembuliannya itu sudah sangat-sangat eh, luar biasa, ya, bahkan sudah masuk ranah kriminal, ya, ya bunda. Coba apa perasaan kita di posisi, kalau kita di posisi Zara itu gimana? Kan kita pernah tuh ya di posisi masih SMP, SMA, gitu ya. Ada kondisi-kondisi yang pengen kita ucapin tapi nggak berani kita omongin ke orang tua. Kita menghindarinya nggak bisa, kita melawan nggak bisa, ya betul. Secara tenaga kalah, ya banyak juga lawannya. Nah terus saya harus gimana? Ya, bahasanya we, yo kudu piye gitu kan ya. Mau gimana jadinya? Gitu. Mau bilang ke orang tua nggak berani, gitu. Nah kenapa anak nggak berani bilang ke orang tua? Kan sebenarnya begini, ya takdir kematian itu kan hak prerogatif Allah gitu ya. Tapi dalam rangka ikhtiar kan kita berpikir begini, kan ini bisa dicegah sebelum lebih jauh kayak gitu kan ya. Benar nggak ayah bunda? Ya. Kalau anak ini kita bekali cara bagaimana agar dia bisa tahan untuk dibully, agar dia bisa menghindari bulian dan dia bisa menghadapi secara baik ketika dia dihadapkan dengan pembulian. Nah, pertanyaannya sederhana. Anak-anak kita jauh apa dekat dengan kasus pembulian? Kira-kira di sekitar anak-anak kita ada nggak kasus pembulian? Oh, di masa saya dulu aja ada. Di masa saya ada ya. Saya aja dulu seorang ketua OSIS berhadapan dengan geng-geng sekolah ya, yang notabene-nya kemudian menghalangi program-program saya dengan apa ya? ke Kejengkelan dengan dalih bahwa so jago lah so kayak gitu tuh saya pernah menghadapi secara real gitu ya dan cara menghadapinya bagaimana kan gitu kan diancam kita kan ya awas lo kalau lo sendirian lo keluar awas ada apa-hadapan sama kita kan gitu nah gimana anak-anak kita gimana anak-anak di luar sana ya nauzubillah min zalik ya kita nggak kepengen ketemu dengan hal kan banyak orang tua tuh taunya anaknya ke sekolah tapi kan ke sekolah itu apa semuanya di kelas saja kan nggak juga dia berteman bersosialisasi bergaul sana sini gitu ya bahkan ada dia dalam keramaian ada dia dalam kesendirian siapa yang tahu dalam kesendirian dia dianiaya dalam kesendirian dia dibully dalam kesendirian dia diancam kan kita nggak pernah tahu ya. Nah, seringkali kasus-kasus yang muncul itu yang meledak itu kan ketika sudah sampai di level nggak tertolong, benar nggak ya Bunda? Sudah sampai di level yang ya udah kejadian membahayakan nyawa gitu kalau bahasanya. Udah meninggal, udah di apa nih, udah apa? Udah nggak tertolong lagi. Nah, kasus yang muncul di permukaan kan yang kayak gitu. Tapi kira-kira ayo Bunda, banyak nggak kasus yang nggak muncul di permukaan? Banyak, banyak betul. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan jauh dari anak kita. Pertanyaannya, apakah anak-anak kita aman dari pembulian ini? Kan kita nggak pernah tahu. Ya, ada pepatahnya bilang bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, mudah-mudahan webinar malam ini tuh bisa memberikan pandangan-pandangan yang bisa jadi satu bekalan buat ayah dan bunda untuk bisa apa nih uh, mendampingi anak-anaknya biar punya satu bekal untuk bisa menghadapi kemungkinan-kemungkinan terburuk ketika dihadapkan dengan pembulian gitu. Dan jujur ya, modul ini itu pernah saya buatkan short class-nya
berbayar, dan untuk ayah bunda yang hadir di kalam ini free. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan jadi wasilah keberkahan nih, berkah dari wakaf peradaban internasional nih, Masya Allah. Mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan ada manfaatnya nih, ayah bunda. Mudah-mudahan kita bisa belajar bareng-bareng. Itu Kang Irgi, mudah-mudahan dapat kuenya. Kan baru bocoran tipis-tipis ya. Masya Allah, udah bocoran langsung terbayang, Masya Allah, ini sepenting ini, Masya Allah, untuk menjaga anak-anak kita. Baik, Kak Yawan, sebelum kita mulai, Alhamdulillah Kak Yawan juga sudah siap. Kayak Bunda, ini materinya sangat penting, sayang banget kalau misalnya 40 orang yang menyimak. Sebelum dimulai, mari kita share-share kembali, Bunda, minimal ke story WA ataupun ke media sosial yang kita punya. Semoga menjadi keberkahan bagi Kak Yawan dan juga kita semuanya. Baik, kita ucapkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Kak Yawan, kami persilakan. Tafadhol Kak Yawan. Baik, syukur Irgi. Izin saya share. Cek-cek, suara saya jelas terdengar ya, ya Bunda. Bisa kita mulai? Boleh responnya di kolom chat yang ada ya. Kalau setiap kita mulai, boleh. Siap, bismillah. Oh, Masya Allah, banyak yang nyimak nih ya. Masya Allah, tabarakallah. Izin menyapa yang open cam nih. Masya Allah. Pak Imam Ghazali, barakallah. Bunda Yati Alwan dari Serang, Banten. Masya Allah. Terkadang kangen juga nih Kang Irgi. Pengen apa ya, bertemu lagi dengan keluarga-keluarga di luar sana. Saya udah hampir 6 bulan nih nggak keluar daerah. Memang lagi nggak ada jadwal. Tapi ya mungkin ini ada beberapa yayasan-yayasan ya, sekolah, yayasan sekolah Islam terpadu itu mengagendakan baru di tahun 2026 ada 3 yayasan kayaknya. Kalau untuk jadwal-jadwal kelas-kelas PPA ya itu belum belum ada lagi, jadi belum ke luar daerah lagi. Insya Allah baru ada jadwal juga ngebimbing juga untuk jamaah umroh baru di November nanti di Umroh Akbar IOA nih, Insya Allah Kang Yirgi. Insya Allah nanti keberangkatan keluarga besar PPA di seluruh Indonesia itu ada di 3 titik nanti November. Ini umroh yang setiap tahun dilaksanakan akbar. Setiap tahun itu keluarga besar PPA ngadain umroh untuk bisa reunian di Baitullah gitu ya. Dan nanti tahun ini spesial itu ada di 3 titik. Oh, 4 bahkan ya. Di Jakarta, di Padang, di Surabaya, dan juga di Makassar. Alhamdulillah Al-Fakir diamanahkan untuk bisa membawa, membimbing, dan juga menemani jamaah yang start dari Makassar. Di Makassar dan sekitarnya insya Allah masih dibuka pendaftarannya, mudah-mudahan kita bisa silaturahmi langsung di Baitullah gitu ya. Insya Allah. Dan juga buat ayah bunda yang mau sharing-sharing ya, saya bebas. Mau online offline saya juga rutin ya Kang Irgi. Ini Pak Imam Ghazali dan para ayah bunda mungkin yang sudah gabung di grup belajar bareng Al-Fakir itu rutin ada kajian parenting, ngobrolin pengasuhan setiap pekan, setiap malam Jumat ya, Ngopas namanya. Dan bulan ini bersama Kang Canun Kamil ya, salah satu guru parenting saya, kita bahas tentang bagaimana pengasuhan yang bernafaskan tauhid. Alhamdulillah pekan ini sudah masuk pekan yang ketiga, tinggal pekan depan satu kali lagi pertemuan dan ini free, bisa diakses oleh siapa saja.
Kita kepengen punya satu wadah untuk bisa ngobrolin pengasuhan dari pekan ke pekan karena tugas pengasuhan itu sepanjang masa. Ya, tugas pengasuhan itu nggak hanya ketika punya anak, bahkan punya cucu, punya cicit pun itu masih ada tugas pengasuhan. Alhamdulillah malam ini bisa bersilaturahmi dengan keluarga besar yang ada di Kalam ya, kajian malam yang diselenggarakan oleh Wakaf Peradaban Internasional. Dan ini salah satu modul Kang Irgi yang paling banyak diminati kurang lebih 2 tahun kemarin gitu ya. Sehingga Al-Fakir buat modulnya dan spesial keluar lagi malam ini. Spesial untuk ayah bunda yang di sini yang hadir di program kajian malam Wakaf Peradaban Internasional. Ini kalau buku mah udah tersusun rapi, tersimpan lama nih Kang Irgi. Tapi memang kemarin itu saya agak gelisah ketika ada kasus Zara itu, ya. Nah mudah-mudahan spesial untuk ayah bunda di sini itu dapatkan ilmu yang mudah-mudahan bisa jadi apa ya teman seperjalanan satu roadmap untuk mencegah pembulian di anak-anak kita. Nauzubillah ya, Insya Allah. Bismillah nih ayah bunda kita mulai mudah-mudahan Allah hadirkan banyak keberkahan. Monggo di simak mudah-mudahan jadi wasilah keberkahan. Sebelumnya Kang Irgi, Ayah Bunda, sebelumnya ada yang sudah pernah ikut kajian parenting bareng saya atau baru pertama kali bertemu di sesi Zoom ini? Kalau Pak Imam Ghazali mah rutin ya. Masya Allah, tabarakallah. Ya, ada yang baru pertama kali, ada yang sudah sering pernah. Oh, Bunda Yati udah pernah ya, Masya Allah, tabarakallah. Atau ada yang kenal dari sejak teras TPA pertama kali. Jadi awal-awal pandemi itu kita punya program namanya Teras PPA, Temu Rasa Para Pencari Allah. Nah, situ Al-Fakir banyak kali tampil, pagi sampai malam, malam sampai pagi. Bisa sehari itu 2 sampai 3 sesi menemani para guru. Eh, Kayak Kang Irgi nih banyak pahalanya, banyak keberkahannya nih Kang Irgi. Buka tutup ruangan Zoom. Kalau kayak di masjid mah yang buka tutup masjidnya, kalau kayak di gedung training mah yang buka tutup gedungnya ya, gitulah. Kang Irgi nih, insya Allah jadi wasilah banyak keberkahan. Baik, baru pertamanya berarti salam kenal nih Ayah Bunda. Kenalkan saya. eh, oh mohon maaf juga tulisan di akun saya itu IOA Parent, tapi saya itu dia di akrab disapanya Kak Yawan, bukan berarti yang paling kakak. Tapi Kak Yawan itu karena sejak 2016 saya itu banyak berkecimpung dengan anak muda, banyak ngobrol dengan anak muda keliling di Indonesia. Yang paling timur itu Timika, Maluku Utara, Ternate dan sekitarnya. Yang paling barat itu saya baru nyampe Kisaran, Kang Irgi. Bahkan Kisaran itu atau mungkin ada yang dari Kisaran ini, saya udah kurang lebih 4 kali lah ke Kisaran, Tanjung Balai. 4 jam dari Medan ya, 3-4 jam dari Medan. Keliling Indonesia bahkan di awal-awal itu lewat program PPA 14 bersama generasi berkah itu jadwal saya itu paling banyak di Sumatera. Ada yang 2 sampai 3 pekan nggak pulang-pulang keliling menginspirasi anak-anak muda agar jadi generasi yang berkah, takwa, karya mulia. Jadi yang Al-Fakir sampaikan ayah bunda ini bukan cuma sekedar teori, tapi tentang apa yang kita temui di lapangan. Ketemu ngobrol dengan ribuan anak muda, konsultasi dengan ribuan orang tua, dan sampai hari ini itu insya Allah aktif banyak menulis, mengisi training, menggagas satu gerakan Muda Indonesia, dan Alhamdulillah mudah-mudahan mohon doanya insya Allah buku Parenting Tauhid bisa segera launching tentang konsep pengasuhan yang bernafaskan Tauhid. Nah ini insya Allah ayah bunda dan saat ini saya lagi di Tauhid Center, satu legasi kebaikan yang kita mulai untuk kita bukan cuma fokus untuk mendidik, mengasuh, membesarkan anak-anak kita, tapi juga fokus mendidik dan mengasuh anak-anak orang-orang yang sudah tidak punya ayah dan ibunya. Alhamdulillah di sini ada sekitar 50 santri rutin kita dan setiap bulan kita mengasuh kurang lebih 300 anak-anak yatim. Di sini ayah bunda untuk kemudian kita jadi orang tua lingkungan yang positif untuk mereka sehingga mereka punya asa, mereka punya harapan, mereka punya motivasi untuk bisa survive di hidup yang tidak semuanya punya peluang dan keberuntungan yang sama, tapi insya Allah punya jalan pertolongan Allah yang insya Allah sama menuju ridhonya. Nah itu mungkin kurang lebih ayah bunda ya
tentang Al-Fakir ya, mohon maaf tidak terlalu viral di bumi karena buat kami yang paling penting viral di langit. Dikenal malaikat itu jauh lebih penting daripada dikenal manusia. Buat kebaikan yang banyak, insya Allah itu jauh lebih penting dilihat oleh penduduk langit daripada dilihat oleh penduduk bumi. Nah ya Bunda spesial malam ini, kalau boleh saya tahu nih ya Bunda, yang hadir di sini, ya apa sih kemudian alasan terbesarnya? Ya bisa jadi hadir di kajian malam ini karena sudah rutin ya ikut kajian malam. Tapi sesi tentang membahas di kalam ini banyak guru-guru yang membahas temanya tentang spiritualitas. Benar ya? Nah saya minta memang khusus saya tuh memang bahas tentang parenting biar punya warna tersendiri dan bisa punya apa ya membumbui kalam dengan tema parenting untuk apa ya melengkapi satu apa ya kalau bahasanya satu bahasan untuk ayah bunda di sini. Kira-kira ayah bunda, seberapa penting sih kita memahami tentang konsep bagaimana agar anak-anak kita itu bisa tahan, ya, bisa punya daya tahan, bisa punya kekuatan, bisa punya cara untuk memanage dirinya ketika berhadapan dengan pembulian. Kira-kira seberapa penting nih ayah bunda dan kira-kira apa alasannya? Gitu. Atau mungkin sebagian di antara kita di sini ada yang mulai khawatir karena melihat kondisi anaknya yang ada yang mulai minder gitu ya, kurang percaya diri, kelihatan dari matanya kok kosong tatapannya, rada-rada dulunya pemberani sekarang mulai apa ya, mulai kelihatan agak penakut. Ya mungkin kita juga sudah mulai bertanya, jangan-jangan anak ini tuh sering diancam kan di sekolah, sering kemudian di apa ya di apa mendapatkan perlakuan yang nggak baik kah dari temannya atau seperti apa? Atau kira-kira apa nih ayah bunda yang terbayang dari kita tentang seberapa penting memahami konsep agar anak kita itu tidak dibully gitu ya? Apa nih ayah bunda kira-kira? Kalau anak kita dibully itu apa sih yang paling kita khawatirkan? Boleh respon di kolom chat yang ada. Biar ini ya, biar bisa dua arah. Ya, ya ada khawatir ya. Ya kebayang tuh ayah bunda. Kalau tadi saya apa ya meminta ayah bunda membayangkan gimana kalau ayah bunda di posisi Zara. Nah sekarang gini, nauzubillah min dzalik ya. Tapi coba gimana kalau kita di posisi ibunya Zara, orang tuanya Zara, ya, yang melihat anak-anak kita itu, ya, nauzubillah min dzalik, dilukai, ya, bahkan disakiti, bahkan nauzubillah min dzalik, sampai hilang nyawanya di tangan teman-temannya yang sering membuli dia. Dan ayah bunda buat saya sendiri ini Kang Irgi, ini pernah terjadi di kampung saya, di wilayah ini saya. Nanti saya putarkan videonya yang sempat viral. Ya. Bayangin ayah bunda, anak yang kita apa ya cintai, anak yang kita sayangi, kita cari nafkah buat para ayah untuk anak-anak kita ini bisa hidup. Para ibu memberikan cinta, kenyamanan, para ayah memberikan keamanan, rumah yang bagus, agar anak ini bisa hidup dengan layak, hidup dengan bahagia, hidup yang kemudian bisa menggapai ya puncak kehidupan terbaik, yakni bisa bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Wah, Masya Allah Bunda nih ya, Bunda Sri Sukmawati ya, siap punya mahasiswa yang rentan pembulian, benar Bunda ya. Ini sering banget nih ya. Dan ini ada di sekitar kita nih ya Bunda. Nah, seperti apa kasus-kasusnya itu insya Allah nanti kita coba bahas ya satu persatu nih ya. Nah, ini bisa disaksikan videonya ya Bunda ya, aman ya, boleh respon di kolom chat ada karena ada kandungan video-video ini.
Tahukah kamu, kekerasan di sekolah sering terjadi di Indonesia. Dari tahun 2013 hingga 2014, jumlah kekerasan di sekolah naik sampai dengan 16% yang dilakukan anak usia di bawah 14 tahun. Dan itu dilakukan di sekolah. Hampir di Indonesia pasti terdapat kasus kekerasan di sekolah, dari tingkat universitas menurun ke SMA, lalu SMP, bahkan sampai ke SD. Bagaimana caranya? Biasanya, kekerasan dilakukan dengan banyak hal, seperti secara verbal, secara fisik, secara rasional, dan elektronik. Sebagai contoh, bila ada anak yang terlihat gendut atau berbadan besar, biasanya orang di sekitarnya akan mengata-ngatainya dengan perkataan yang tidak enak. Ada pula mereka yang merasa asik iseng dan membuat si anak culun menjadi bahan lelucon. Biasanya, mereka yang mempunyai ras yang berbeda pun suka mendapatkan perlakuan yang kurang mengenakan. Zaman pun berubah, kekerasan ini pun bisa dilakukan melalui media elektronik atau biasa kita sebut media sosial. Tahukah kamu apa dampak dari perbuatan itu? Bagi yang melihat, tentu saja akan berdampak pada dampak mental. Dia akan merasa takut dan merasa tidak nyaman. Bagi pelaku, biasanya akan mendapat sanksi bertahap dari orang tua, pihak yang berwajib, atau di persidangan, dan bisa sampai akhirnya di penjara. Sebagai korban, akan berdampak seperti sering absen dan bolos sekolah, mudah emosi atau labil, sering terlihat ada luka dan memar, atau yang lebih parah, bunuh diri. Apakah kamu siap menerima semua perlakuan itu? Karena jalan kalian masih panjang untuk sebuah kebaikan. Stop kekerasan di sekolah. Nah, ternyata ya Bunda, kekerasan di sekolah ini selalu terdiri dari dua pelaku, ya. Kalau bahasanya dua subjek, ya. Yang satunya yang dibully dan satunya adalah pembuli, benar nggak? Nah, seringkali kita selalu fokus kepada yang mereka dibully, sementara pembuli ini jarang kita perhatikan. Ya, kan bisa jadi ada anak-anak yang sering dibully, ada juga anak-anak yang senangnya membuli. Dua-duanya punya potensi nggak sama-sama apa? Sama-sama berbahaya. Ya, yang dibully berbahaya, pembuli juga ini dia punya konsekuensi hukum bahkan. Ya. Nanti insya Allah saya putarkan beberapa video nih ayah bunda yang ini nyata, real, bahkan yang terjadi di daerah saya, gitu ya. Nah, lanjutnya ya bunda, kenapa bullying itu harus kita bahas? Nah, mudah-mudahan beberapa fenomena-fenomena berikut ini akan menghadirkan satu alasan kenapa begitu pentingnya kita memahami tentang bullying. So I've just picked my son up from school, witnessed a bullying episode, rang the principal, and I want people to know, parents, educators, teachers, this is the effects that bullying has. I'm gonna kill myself. This is what bullying does. So can you please educate your children, your families, your friends? Because all it takes is for one more instant and you wonder why kids are killing themselves. Give me it right now. I'll freaking stab myself in the heart. You watch me. Even you think, Carolyn, I'm looking at you. You don't even do anything. And Mrs. George got me the dumbest shit in the class. And this is the impact bullying has on a 9-year-old kid that just wants to go to school, get an education and have fun, but every single freaking day something happens, another episode, another bullying, another taunt, another name calling. I've got some good advice, but I need more because
this is the effect of bullying. This is what it's doing. And I want people to know how much it is hurting us as a family. I want people to educate their children. Untuk video pertama nih, ayo bentar, saya mau tanyakan. Bully semacam apa yang terjadi ke anak ini? Apa yang dibully ke anak ini? Izin ya, setiap slide itu saya akan banyak sesi tanya jawab, biar sambil nyimak itu nggak ngantuk gitu ya, ya Bunda ya. Biar apa meresap ya. Karena segala sesuatu yang disampaikan dengan dua arah ini akan jauh lebih mengendap dan meresap sehingga ya Bunda ini bisa, ya betul Bunda. Fisiknya yang dibully, betul. Makanya dalam bully itu ada beberapa jenis, termasuk salah satunya adalah physical bullying. Ya. Apakah setiap anak bisa memilih mereka lahir dengan kondisi fisik seperti apa? Nggak bisa. Bahkan kita orang tua, Bapak Ibu, Ayah Bunda, kita sudah berikhtiar gitu ya, mengandung ya, untuk para bunda mengandungnya, para ayah mencari nafkah dengan nafkah terbaik, diberikan asupan terbaik ya, sampai minum susu ya, makan buah-buahan sesuai anjuran dokter. Qadarullah wa masyafa'ala, mungkin di saat lahir ada yang kurang sempurna dari fisiknya. Nah, kekurangan dari fisik ini yang bisa jadi satu sumber untuk mereka-mereka ya, yang bisa jadi anak-anak yang terbiasa mungkin ya membuli karena kemudian keadaan lingkungannya atau kemudian karena ada suatu kondisi yang membuat mereka ini terbiasa mengejek ya, membuli orang lain, kemudian membuli anak-anak yang serba kekurangan ini. Ya. Apakah ini pantas saya Bunda? Ya, gimana perasaan kita? Gimana perasaan anak yang kemudian dibuli? Padahal dia sendiri pun kalau boleh minta dilahirkan dengan kondisi yang sempurna. Benar nggak ya Bunda? Ya, betul. Ya Bunda semua. Atau mungkin di antara kita ada di sini yang, mohon maaf lahir batin, mungkin juga anaknya kurang sempurna. Selama ini mungkin ya kita biasa aja ya sambil kita sudah menerima itu, tapi di satu sisi mungkin kita nggak pernah bertanya, nah gimana perasaanmu, apa yang kamu alami hari ini. Pernahkah kita bertanya sedalam itu? Pernahkah kita menanyakan dari hati ke hati, nah pernahkah kamu mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari kawanmu, dari lingkungan, dari siapapun? Kemudian sambil maafin ya Bunda, insya Allah Bunda, Ayah akan selalu mencintaimu, menyempurnakanmu dengan rasa cinta kami. Insya Allah ini jadi jalan Allah untuk kemudian memberikan yang terbaik di akhirat nanti. Kan apakah kita pernah kemudian bicara dari ke hati seperti itu? Ayo Bunda, ya. Ini secara fisiknya ya, Bunda. Nah ini ada beberapa kasus. Ini di tempat saya. Seorang siswa di sekolah madrasah, tepatnya ini di kota Mobagu, Sulawesi Utara, meninggal dunia usai menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Manado. Ia diduga dianiaya oleh teman-teman di kelasnya. Suasana duka hingga kini masih menyelimuti rumah pasangan suami istri Wawan Tungkagi serta Friska Mangkat setelah jenazah anak pertama mereka dimakamkan. Jenazah Bintang Senin sore dibawa ke tempat pemakaman di Desa Kopandakan, Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Bocah yang berusia 13 tahun ini pemirsa dinyatakan meninggal dunia setelah sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Manado, Sulawesi Utara. Akibat mengalami kesakitan di bagian perut yang mengakibatkan korban harus dioperasi. Sebelum menghembuskan nafas terakhir, Bintang sempat memberitahukan kepada kedua orang tua mereka kalau dirinya mendapatkan penganiayaan oleh rekan-rekan kelasnya sendiri. Sehingga kedua orang korban pun berharap agar para pelaku diproses hukum sesuai dengan aturan yang ada. Nah ya Bunda,
kasus Zara itu bukan satu-satunya. Ya. Di daerah kami ini pernah viral di masanya juga, ya kurang lebih beberapa tahun yang lalu. Ya ini setelah COVID. Ya, jadi anak ini itu memang lagi sakit, gitu ya. Kemudian dia punya sakit bawaan di pencernaannya. Nah, teman-teman yang ini anak baru masuk sekolah. Jadi kalau bahasanya itu masih proses masa orientasi. Nah, waktu itu dia baru berkenalan dengan beberapa temannya dari lingkungan yang keras, yang bercandanya berlebihan, ya, yang sering mengeluarkan kata-kata kotor dan lain sebagainya. Nah, mereka ini mencoba bercandain si bintang ini, tapi berlebihan. Sampai itu saya lupa apakah ditendang perutnya atau jatuh seperti apa. Saya juga lupa kronologi kasus ini, jangan sampai saya salah. Intinya adalah teman-teman ini sampai kemudian perutnya ini kena serangan fisik lah dari teman-temannya, entah disengaja atau tidak. Dan ternyata itu memicu gitu ya gangguan di pencernaannya yang sampai kemudian pencernaannya itu mengalami pendarahan atau seperti apa, ayah bunda semuanya, sampai kemudian si Ananda Bintang ini meninggal dunia. Ya, ibunya itu sangat bersedih, bahkan sampai sekarang itu ayah bunda ini masih beberapa kali sering status di Facebook beliau, ya, dan begitu seterusnya. Ayah bunda saking sedihnya luar biasa. Dan ini ada di sekitar kita. Tadi juga fisik. Nah sekarang ya bunda, di media sosial, ya, Mereka membenciku tanpa alasan. Membandingkan aku dengan orang lain dalam kompetisi yang tidak adil. Kadang aku bertanya, apakah tujuan hidupku hanya jadi badut pelampiasan? Hal ini aku masih bisa tahan. Ini hanya berlangsung beberapa menit sehari. Tapi ini selalu menghantuiku 24 jam. Membuatku percaya kalau aku tidak berguna. Aku sampah dan dunia akan jadi lebih baik tanpa kehadiranku. Ya, dunia akan lebih baik tanpa kehadiranku. Jadi, aku memutuskan untuk mengucapkan selamat tinggal pada dunia. Ya, selamat tinggal dunia, di mana aku tidak diinginkan. Selamat tinggal diriku, yang menjadi badut pelampiasan.
Selamat tinggal diriku yang lama, yang selalu diam, menerima, pasrah, dan tidak pernah berubah. Jadi, aku yang harus berubah. Aku tidak akan membiarkan mereka mendapatkan apa yang mereka mau. Aku tidak akan membiarkan kata-kata mereka. Jadi ada juga kondisi ya ayah bunda ketika yang kemudian yang dihadapi bukan cuma sekedar kekerasan, nah kalau gini nih ayah bunda, suara saya gimana? Ya, alhamdulillah sudah ya, aman ya. Kita lanjut ya, ya Bunda ya. Putus-putus. Oh, alhamdulillah sudah terdengar jelas ya. Oke. Kalau sudah terdengar jelas, izin kita lanjut ya. Sebentar, saya coba apa? eh, Coba lihat lagi slide-nya dulu. Kayaknya ke
Jadi sudah jelas ya bentar. Saya cari dulu slide-nya tadi. Kelepas slide-nya. Baik, jadi dari slide tadi itu, dari video tadi itu kita bisa melihat bahwa hari-hari ini tidak hanya bully secara fisik yang terjadi, tapi pembulian di media sosial. Bahkan sekarang itu banyak yang terjadi pembulian di media sosial, ya, di platform yang justru mudah diakses hari ini. Nah, ini apa ya terjadi banyak artis-artis Korea itu yang memutuskan bunuh diri hanya karena tidak tahan melihat persepsi para followersnya di medsos-medsosnya, ya. Nah, ini karena mereka sebenarnya sudah tidak punya sandaran iman gitu ya. Mereka sudah enggak, kan mereka ini dari awalnya memang enggak punya tujuan untuk apa hidup di dunia. Beda sama kayak kita, insya Allah anak-anak kita itu paling minimal mereka tahu ngapain di dunia ini, ya lagi ngapain dan akan kemana besok. Ya paling minimal pertanyaan itu akan membuat mereka paham bahwa oh enggak semudah itu untuk mengakhiri hidup gitu kira-kira. Sehingga bully itu bisa dipahami sebagai sebuah ujian, bully itu bisa dipahami sebagai sebuah tantangan, dan bully itu bisa dipandangi sebagai sebuah cara untuk mengupgrade diri. Ya, kalau tadi di anak-anak apa ya, di video singkat tadi itu, di sebuah proyek sosial eksperimen tadi itu adalah ketika dia bisa bangkit gitu ya. Yang awalnya dia jadi penakut, makin minder ya. Kalau di luar negeri mungkin itu sudah mengambil jalan pintas. Tapi kalau dia punya iman, dia punya takwa, dia akan kembali nih. Saya nggak harus begini nih. Apalagi kalau dia punya teman yang menguatkan, orang tua, lingkungan di dalam rumah yang menguatkan gitu ya. Maka dia akan bangkit gitu ya. Yang awal dia malah minder, dia jadi makin pemberani, mudah bergaul, nggak mudah lagi untuk disakiti, nggak mudah lagi untuk kemudian dibully dan lain sebagainya. Nah, ini nih ayah bunda yang kita harapkan ya, walaupun kondisi anak-anak kita. Nah, izin saya lanjutkan kembali slide-nya ya ayah bunda. Nah, ketika pembulian ini terjadi secara cyber, maka bukan cuma fisiknya yang dibully, tapi pikirannya. Nah, ini yang jauh lebih berbahaya. Nah, ternyata bullying itu, di dalamnya itu ada yang disebut dengan verbal bullying. Ya, ada kata-kata yang membuli gitu ya. Misal mohon maaf lahir batin, lo kayak monyet gitu ya. Dia menyebutkan tentang apa ya, menyamakan seseorang dengan binatang gitu. Mungkin karena bentuk wajahnya, rasnya, kulitnya gitu ya. Rambut kamu keriting seperti Supermi gitu ya. Ya kayak gitu tuh. Jadi di masa anak-anak itu sering kita dengar. Nah, itu yang disebut dengan verbal bullying. Ada yang disebut dengan physical bullying. Physical bullying ini adalah sentuhan-sentuhan. Ya, sentuhan-sentuhan. Dan ini sudah mulai berbahaya. Gesture bullying, extortion, malak ya. Ini kalau bahasa kerennya extortion. Ya, ini malak ya. Kemudian ada namanya e-bullying ya, atau electronic bullying atau direct bullying. Atau menyebar gosip ini juga termasuk di dalam bully gitu ya. Fitnah dan lain sebagainya ya. Nah, ayah bunda, ada nggak hubungan antara pengasuhan, emosi dan bully? Ya. Karena mereka yang mudah dibully itu biasanya berawal dari mereka yang tidak tuntas secara emosi. Saya ulangi sekali lagi ya. Anak-anak yang mudah dibully itu adalah anak-anak yang biasanya sulit memanage emosi. Ya. Dan emosi anak-anak yang dibully ini itu akarnya dari pengasuhan. Ya. Misal, anak yang sulit mengungkapkan ketika dia merasa sedih, dia merasa marah, dia merasa kecewa. Dari sejak kecil dia sulit mengungkapkan. Ketika dia emosi terus gimana? Kalau dia sedih, cara mengungkapkan kesedihannya gimana? Cara memanage rasa sedih itu gimana? Cara memanage marah itu gimana?
Kalau berhadapan dengan bahaya itu gimana? Itu semuanya diawali ketika anak-anak kita tidak dibekali cara untuk memanage emosinya. Ya, ketika dia marah, ketika dia sebel, ketika kemudian dia bahagia pun, bagaimana mengekspresikan rasa bahagia itu, gitu ya? Rasa syukurnya gimana, berlebih-lebihannya gimana, gitu ya? Sedihnya gimana, marahnya gimana. Nah, selama pengasuhan kita nih ayah bunda, pernah nggak kita kemudian memperhatikan masalah emosi ini? Nah, awalnya di sini. Nah, yang mudah-mudahan dari sini nih kita perhatian nih tentang emosi yang apa yang anak-anak miliki. Nah, kita langsung ya bunda karena waktu juga mencegah bullying. Nah, bagaimana cara mencegahnya? Ini ada beberapa dari pandangan umumnya. Nanti sebentar di akhir ini saya akan memberikan pandangan-pandangan siroh dalam menyikapi bullying. Ya, Bismillah. Izin Kak Yawan. cek-cek. Nah, Alhamdulillah sempat sudah masuk lagi Kak Yawan. tadi. Oke, kita lanjut ya bunda karena waktu ini sudah semakin berjalan menuju akhirnya ya. Ya baik ya bunda nih. Sudah terlihat jelas lagi ya Kang Irgi ya. Biar kita lanjut nih. Alhamdulillah sudah Kak Yawan. Cek, oke baik. Nah ya bunda, kita bagaimana agar kita kemudian bisa apa ya menemani anak agar dia bisa apa ya mencegah dirinya dari bully. Yang pertama itu adalah membiasakan diri untuk diskusi. Nah, kenapa diskusi ya bunda? Diskusi itu adalah awal dari pintu gerbang pertolongan. Kenapa? Banyak anak yang dibully itu sulit untuk menyampaikan informasi kepada orang tuanya bahwa dia dibully karena jarang diskusi. Benar nggak? Ya, komunikasi yang dingin di dalam rumah. Sehingga anak ini kalau ada yang menimpa dirinya, dia nggak tahu mau diceritakan kemana. Ketika dia mau ceritakan ke kita, takutnya kita nggak respon, takutnya kita kemudian memberikan respon yang berlebihan. Ya, jadi biasakan ya ayah bunda dengan anak-anak kita itu punya sarana untuk kita bisa berdiskusi, sharing, walaupun hal-hal yang sepele. Nah, saya masih belajar nih ayah bunda dari anak pertama, kedua, dan ketiga itu selalu membiasakan diskusi tentang hal-hal yang sepele menurut kita, tapi ingat, dalam dunia anak semua hal itu penting. Saya ulangi sekali lagi, dalam dunia anak tidak ada hal yang sepele. Sepele itu menurut kita, karena kita sudah dewasa. Ya, ya. Gitu ya bunda ya, paham ya sampai sini ya. Jadi dalam dunia anak tidak ada hal yang sepele. Yang kedua, ajarkan, arahkan kepada anak ketika dia mendapatkan perlakuan yang kurang mengenakan, hendak kemana dia meminta bantuan. Selama ini pernah nggak kita mengarahkan anak-anak nanti kalau ada yang terjadi yang nggak baik, langsung minta bantuan ke ibu guru, langsung sampaikan bahwa begini, 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 begitu, langsung sampaikan ke Umi dan Abi dan lain sebagainya. Dan apa yang anak paling butuhkan setelah itu memberikan contoh, ya, memberikan contoh, ya, bagaimana kemudian kita menyikapi ketika kita dihina, dicaci, dimaki, bagaimana cara kita menyikapinya, ya. Kalau ada yang memfitnah berlebihan, nah anak pengen melihat respon kita ketika kita kemudian dibully dalam hidup. Seperti apa cara kita meresponnya? Ini penting juga. Dan yang terakhir adalah ya tentu bersabar dalam berproses karena semuanya nggak instan. Nah, ternyata ayah bunda, yang kerennya, bullying ini juga pernah terjadi dalam perjalanan sirah Islam. Ya, sepak terjang perjalanan para kekasih-kekasih Allah itu pernah mengalami pembulian. Ya. Nah, ini saya lanjutkan saja.
Nah, ini juga apa ya, ajaran ke kita untuk nggak boleh mengolok-ngolok orang lain. Bahkan dalam sebuah hadis sangat tegas disebutkan bahwa man salimal muslim, ya, ketik ya, al muslim man salimal muslim min lisani wa yadi. Jadi seorang muslim yang baik adalah orang yang selamat muslimnya dari keburukan lisan dan tangannya. Berarti kita bisa menyimpulkan anak-anak yang senang membuli itu itu bukanlah seorang muslim yang baik. Nah, untuk anak-anak yang pembuli ini adalah ancamannya, ya. Nah, kita masuk nih ayah bunda kepada pokok. Ya, ini sudah juga mau masuk di akhir pembahasan kita. Ini yang pentingnya ya bunda. Kita pahami bully dari cara yang paling sederhana dan mudah kita pahami. Bully itu dari yang mudah kita pahami itu adalah begini. Tindakan kekerasan baik verbal maupun non-verbal yang membuat korbannya menjadi tidak berdaya. Nah, tujuan utama dari bully itu adalah menghina, melecehkan, menghina. Jadi, kalau saya nanya nih ayah bunda, kalau ada dua anak laki-laki secara gentle karena ada persoalan, kemudian mereka berkelahi secara laki-laki, anak-anak kita mungkin berkelahi secara normal, pertanyaan saya, itu bully atau bukan? Misalnya ada anak kita lapor ke kita, ya, ayah ibu tadi saya atau ada gurunya telepon ke kita, mereka itu berkelahi secara laki-laki karena persoalan yang sederhana gitu ya, mungkin karena apa ada yang apa ada persoalan tidak suka atau ada sesuatu yang terjadi yang hal-hal yang sifatnya adalah dinamika dalam hubungan sosial gitu ya. Pertanyaan saya, kalau mereka sama-sama gitu ya, secara kekuatan ya sama-sama sekelas kemudian berkelahi, menurut ayah bunda itu bully atau bukan? Ya, berdasarkan dari tujuannya adalah ketika di sana ada niat untuk menghina, melecehkan. Kalau sekedar konflik atau marah itu adalah normal. Dan biasanya bully itu selalu relate dengan begini, yang lebih kuat terhadap yang lemah, yang lebih kakak senior kepada adik junior, kayak gitu ya, benar ya? Berarti dia selalu dari yang tinggi ke yang di bawah. Berarti memang niatnya adalah untuk menghina, ya, merendahkan, melecehkan. Kalau konflik standar, ya itu biasa aja, itu bukan bullying. Nah, aspek yang terkait dalam anak itu adalah gini, ada 3 bagian. Jadi ketika bully itu terjadi, pasti ada 3 yang terlibat dalam anak. Yang pertama adalah penindas atau pembuli itu sendiri, yang dibully, dan orang yang menonton. Ini yang penting. Nah, ini nih ayah bunda. Nah, untuk para pembuli, ya, banyak kemudian orang apa? Ayah bunda ingat nggak video yang tadi diputar di awal itu tentang anak kelas 7, anak kelas 7 MTS yang tanpa sengaja niat-niat ingin membunuh, dia nggak sengaja niat membunuh, hanya sekedar membuli tapi kemudian berlebihan itu. Tahu nggak pelakunya latar belakangnya kayak gimana? Ayah bunda saya mau kasih fakta yang sangat menarik. Pelakunya itu masih minum pakai apa nih? Di kita bahasanya sama nggak? Dot bayi. Apa nih? Ya, tempat minum susunya bayi. Kelas berapa? Kelas 7. Itu pembulinya yang membunuh itu. Kira-kira normalnya ayah bunda, anak kelas 7 apakah masih minum di tempat begitu? Berarti ada yang aneh, benar nggak?
Berarti si pembuli sebenarnya, ya, dari konteks awalnya dia juga mengalami masalah pengasuhan. Ini harus kita sepakat dan perhatikan baik-baik. Jadi ada 3 bagian, ya. Biasanya pelaku-pelaku pembuli ini biasanya dibesarkan dengan agresif atau skin hanger. Tahu nggak skin hanger itu ayah bunda apa? Jangan dipeluk, disentuh. Jadi para pembuli itu biasanya mereka-mereka yang jarang mendapat kasih sayang dari ayahnya, jarang dipeluk, jarang disentuh. Iya, perhatikan. Sebelum kita bicara ya, pembuli ini, ya, sehingga berdampak apa? Sejak kecil, karena dia mendapati apa ya, kondisi dia skin hanger, gitu ya, jarang dipeluk, sulit mengerti tentang cinta kasih sayang, dia menjadi anak yang mudah menyakiti, anak lindas. Kalau dalam bahasanya itu juniper, julid, nyinyir, baper. Jadi dari pandangan mereka, sorot matanya, perhatikan gitu ya. Anak-anak pembuli ini rata-rata mereka punya kesamaan. Dari sorot matanya, dari kata-kata yang keluar dari lisan mereka, itu adalah kata-kata yang kotor. Berawal dari mana? Mereka-mereka yang jarang disentuh, mereka yang jarang dipeluk, mereka-mereka yang jarang mendapatkan kasih sayang. Ya. Jadi untuk pembuli sendiri ya, itu mereka mendapati penyakit yang luar biasa. Ya, ini diawali karena bonding dengan orang tuanya yang kuat dan kehilangan kenyamanan di awal pengasuhan. Nah, ya bunda, kita jangan selalu memperhatikan anak kita tentang seseorang yang dibully. Nauzubillah, yang harus kita jaga adalah jangan sampai anak kita pun jadi pembuli. Maka caranya gimana? Jangan sampai mereka merasa kurang dipeluk, kurang disentuh, kurang disayang. Ini yang pertama, dilihat dari sosok penindas atau pembulinya. Nah, sekarang yang kedua, yang korban. Nah, yang korban ini biasanya mereka yang korban ini itu biasanya sangat rentan dibully karena tidak punya kemampuan untuk mempertahankan diri dari bully itu sendiri. Lemah, ya, kaku, ya. Kalau ada olahraga punya gerakan-gerakan yang minimalis, ya. Banyak kalau olahraga itu banyak yang antusias, mereka ini kalem, nggak mau terlalu bersemangat dan lain sebagainya. Ekspresinya minimalis, ya. Banyak yang ketawa bercanda, dia diam saja kaku dan lain sebagainya. Dan anak-anak yang mudah dibully itu adalah anak-anak yang jarang menatap lawan bicaranya ketika berbicara. Nah, biasanya dia yang menjadi korban ini adalah mereka-mereka yang sudah lebih dulu dibully di dalam rumah. Nah, ini yang paling jadi catatan ya bunda. Ya, mereka sedang dihardik, dimarahi, dihancurkan harga dirinya, akhirnya timbul labeling dalam dirinya, menghinanya, sehingga dia tidak berdaya dari rumah, sampai sekolah dia pun tidak berdaya. Nah, ini kasihan ya bunda. Ya. Yang terakhir, yang ketiga adalah penonton. Nah, penontonnya ini, nah yang menonton ini, mereka ini berpeluang sama-sama bisa jadi pelaku maupun korban bullying. Nah, mereka ini berada di tengah-tengah. Dia yang menikmati, dia juga sangat rentan menjadi sosok yang menindas atau membuli. Ya. Oke. Nah, terakhir ayah bunda dari bahasan kita ini adalah bagaimana Islam ya. Bagaimana Islam kemudian melihat pembulian ini? Ya, jadi bagaimana cara
dari cara pandang Islam memandang bully ini ternyata penghinaan, pembulian itu ya ada dua bentuk penghinaan. Ya, jika yang dihina pribadi, bersabar itu yang utama. Ya, jadi butuh kekuatan kalau di bagian ini. Kalau kita lihat dari pandangan Islam ya, sebagaimana kisah Abu Bakar ya, ketika dimarahi orang dan dia bersabar, maka Rasulullah di dekatnya saat itu justru meninggalkannya ya. Ketika bersabar, malaikat doakan Abu Bakar. Ini lihat Rasul, gitu ya. Memang butuh kekuatan ayah bunda, anak. Makanya butuh kita menguatkan jiwa anak-anak kita, mentalnya, ya masih penguatan, masih butuh nutrisi dengan cinta dan kasih sayang. Nah, apa yang paling penting? Kedaulatan bentar lagi. Bismillah. Cek karyawan. Ya, kita lanjut lagi ya. Sampai. Mohon maaf nih. Ini lagi hujan di sini soalnya. Sinyalnya sering dibawa air hujan nih. Mohon maaf lahir batin. Tinggal satu slide lagi nih. Insya Allah sebagai penutup ya. Nah, kita lanjut ya, Bunda. Nah, eh, apa penting sebenarnya untuk diperhatikan kita menyampaikan ke anak-anak kita begini. Apa yang paling disukai oleh para pembuli? Kan tujuan utama dari membuli itu adalah hina. Maka apa yang paling ditunggu oleh para pembuli? Ketika mereka melihat bully mereka terhina. Ini masih penyimak ya Bunda ya, Insya Allah. Ya coba saya tanya nih ya Bunda, apa yang paling dinantikan oleh para pembuli ketika mereka menunggu respon balik dari bully? Ketika mereka menghina seseorang, kemudian orang yang dihina itu merasa terhina, diem aja, harga dirinya hancur begitu ketika ya, maka mereka senang. Tapi coba kalau ketika anak-anak kita bekali begini, ketika kau dihina, misalnya ketika disampaikan begini, dasar anak bodoh, ya, bilang begini, biar aku bodoh. Kira anak kita masih mau nggak melanjutkan buliannya? Enggak, karena anak kita bertahan dari sejak awal. Tapi ketika dia bilang begini, dasar anak tuh, kemudian anak ini terlihat sedih, nangis, berontak, kasih makin makin nah ini harus disampaikan ke anak kita. Cek-cek Kang Yogi. Alhamdulillah sudah masuk lagi karyawan. Oh ya, siap. Nah, yang terakhir ya Bunda, jika agama yang dihina, maka membela lebih utama. Sekali lagi ya, jika pribadi yang dihina, bersabar itu yang utama. Jika agama yang dihina, membela yang lebih utama. Nah, jangan sampai kita kebalikannya. Kalau agama dibela aja, ketika yang dihina justru meronta-ronta. Ini yang ini ya. Nah, jangan sampai begitu. Jadi, nah ya Bunda nih, kita belajar dari Rasul terakhir sesi ini.
ah, mengalami pembulian yang paling parah? Coba yang bisa jawab boleh pulang, mudah-mudahan bisa umroh. Atau yang bisa jawab itu udah langsung live aja dari webinar ini. Kapan Nabi itu dari seumum pemahaman kita semuanya, kapan Nabi mengalami pembulian yang paling berat semasa dakwah beliau? Yo, yang bisa jawab saya kasih hadiah. Hadiahnya hadiah umroh. Syaratnya ketemuan di sana di Masjidil Haram depan WC3. Ya kan? Kan orang Indonesia gitu ya. Kalau umroh titik kumpulnya di mana? Depan WC3 Masjidil Haram. Masya Allah. Ya, ini sudah dijawab sama Kang Irgi. Berarti sebentar lagi nih Kang Irgi bisa berfoto di depan WC3 Masjidil Haram. Ya, ini insya Allah ya. Amin ya Allah. Ya betul. Ya. Jadi pembulian yang paling parah oleh Rasulullah itu adalah ketika di Taif, Bapak Ibu Ayah Bunda. Makanya kalau saya bimbing jamaah umroh Kang Irgi, saya minta travel untuk memberikan hadiah kepada para jamaah kita ziarah ke Taif. Kenapa? Karena Taif itu monumen cinta Rasul. Ya, Taif itu monumen cinta Rasul. Ya, ketika Rasulullah kemudian dihina, dibully, dicaci, dimaki, wah pokoknya udah pembulian yang paling parah. Setelah mengalami kesedihan yang bertumpuk-tumpuk, sedih karena istri yang tercinta meninggal, kemudian sedih karena paman yang paling dicinta juga meninggal dalam kondisi tidak beriman. Sedihnya bertimpa-timpa. Ditambah lagi ketika berdakwah di Taif, dihina, dicaci, dibully, dilempari kotoran. Jadi ini juga butuh kita sampaikan nih ke anak-anak kita kisah ini. Nah, apa respon Rasul ketika itu Kang Irgi? Ayah bunda semuanya. Justru yang dilakukan Rasulullah adalah mendoakan suku Taif menyakiti. Ya. Tidak membalas keburukan dengan keburukan. Karena pernah terjadi ya ketika Abu Bakar itu ya disakiti, kemudian beliau bersabar dan mendoakan orang yang menyakitinya, maka Rasulullah kemudian melihat malaikat mendoakan, gitu ya. Tapi terjadi ketika Umar, ya justru yang terjadi adalah Rasulullah marah, gitu ya. Jadi apa yang dilakukan? Pertama itu dari Rasulullah cara menyikapi bully. Yang pertama adalah memaafkan orang yang membuli dan mendoakan. Tapi bukan berarti kemudian kita terus dibully, ya. Nah, enggak. Dia punya ikhtiar. Caranya gimana? Memperbanyak dukungan teman, ya. Korban bullying biasanya dipandang lemah karena dia sendirian, benar nggak Ayah Bunda? Nah, jadi butuh disampaikan ke anak-anak kita, bersosialisasilah, bertemanlah dengan teman yang banyak, jangan sering sendirian. Coba perhatikan, dulu Rasulullah ketika awal-awal dakwah, sembunyi-sembunyi nggak? Karena masih sedikit temannya. Nah, kapan Rasulullah mulai bisa berdakwah terang-terangan? Ketika sudah mulai banyak pengikutnya. Maka yang paling penting di anak juga untuk membekali dirinya dari bullying ini adalah dibekali kecerdasan sosial, ya. Jadi dukung tuh anak kalau dia punya teman yang banyak, ya, belajar di rumah, ya, sering ngumpul di rumah. Kalau dia punya teman yang banyak itu justru syukuri, gitu ya.
kita mengenal teman-temannya anak-anak kita juga ya. Toh ya Bunda perhatikan, anak-anak yang banyak teman itu jarang dapat bully. Benar nggak? Benar. Yang banyak teman itu jarang dapat bully. Kenapa? Karena kalau dia dapat bully, temannya membela ya Bunda. Ini salah satu kontrol sosial yang luar biasa. Yang kedua adalah yang ketiga adalah menjauh dari sumber bullying. Apakah ini dicontohkan Rasul? Iya. Tentang apa? Coba, ayah Bunda, menjauh dari sumber bullying itu kisah Rasul yang mana? Ayo, yang bisa jawab nih, mudah-mudahan bisa kumpul kita di WC 3 November besok. Ya. Yuk, ayah Bunda, kapan si Roh yang memberikan kode dan hikmah ke kita menjauh dari sumber bullying? Iya betul nih Bunda. Oh Masya Allah. Kayaknya nih ahli siro semua nih Kang Irgi ya. Ini kayaknya sudah bagus nih. Kalau ada wisuda nih kayaknya peserta webinar kalam ini sudah bisa diwisuda semuanya nih Kang Irgi. Kayaknya sudah apa ya, sudah lengkap ilmunya nih. Sejak kalam di launching kayaknya inilah peserta-peserta yang istiqomah nih Masya Allah ya. Sudah bisa diwisuda nih ya. Wisudanya di depan Ka'bah di Baitullah ya. Ya betul tuh ayah Bunda. Peristiwa hijrah itu adalah contoh yang paling nyata kasih pesan ke anak-anak kita, jauhi sumber bullying. Ya. Rasulullah itu hijrah untuk menghindari bullying, menghindari penghinaan. Namun bukan pergi selama-lamanya mengumpulkan kekuatan untuk datang kembali merebut kemuliaan. Ya. Ya, jadi ini ya Bunda yang bisa kita apa ya kita lakukan gitu ya. Kemudian yang terakhir apa yang kita apa ya lakukan. Jadi yang pertama itu adalah tidak mendoakan dan tidak membalas keburukan orang yang membuli. Kemudian memperbanyak dukungan teman, kecerdasan sosial. Yang ketiga itu adalah menjauhi sumber bullying, terinspirasi dari kisah Rasul. Dan yang selanjutnya adalah menegur ya segera pelaku pembuli jika kita bisa. Makanya kan kalimatnya man ra'a minkum mungkaran ya, kalau kita melihat kemungkaran maka cegahlah dengan biadih, fa illam yastati fa biqalbi, fa illam yastati fa bilisani wa dzalika adaful iman. Ya, jadi cegahlah dengan tanganmu, dengan lisanmu, kalau tidak cegahlah dengan hatimu atau doakan. Dan itulah sekecil-kecilnya iman. Ya, selemah-lemahnya iman ada di sana. Jadi kalau kita ingatkan para pembuli. Ya, kita sampaikan. Kalau kamu nggak mau bertobat, kalau kamu masih sering membuli, saya laporkan ke guru. Kalau guru nggak bertindak, saya laporkan. Kan selama ini ayah Bunda tidak ada mekanisme yang tertanam di kepala anak. Kalau dia mendapati pembulian terus mau gimanain, benar nggak? Nah, anak hanya harus punya kontrol ketika dia dibully, maka yang dia harus lakukan adalah berani memperingatkan. Dan sampaikan, wah kamu tukang lapor, nggak apa-apa daripada kesalahan. Kalau guru nggak mau bertindak, lapor sampai ke kepolisian. Kenapa? Laporkan ke orang tua, berdiskusi dengan orang tua, bagaimana untuk menyikapinya. Ya. Nah, ini yang pernah juga dilakukan oleh Rasul, ada syarahnya, namun insya Allah kita bahas lain waktu. Nah, Islam ini ayah Bunda luas cakupannya, dan anak-anak kita ini butuh kita berikan ya siros-siros seperti ini, berikan ia keluasaan berpikir dan menentukan keputusannya. Dan ketika anak punya masalah ya, jangan selalu menjadi orang yang paling depan untuk menyelesaikannya. Biarkan anak itu sampai di level berani ngobrol dengan kita. Coaching dia dengan pertanyaan, arahkan dia untuk menyelesaikan, sehingga dia terbiasa untuk menyelesaikan masalah seorang diri dengan baik dan bijak. Ya. Jadi ketika ada yang terjadi itu nggak biar ibu yang tuh, ayah yang tuh, nggak gitu ceritanya. Nggak harus selalu begitu. Karena kalau kita sudah tiada gimana? Kalau kita lagi jauh gimana?
Nah, jadi selalu teman. Walaupun kita membara-bara ya nih Kang Irgi ya, kalau anak kita diganggu gimana nggak membara darah kita gitu ya. Tapi kita butuh treatment gitu ya. Supaya apa? Dia punya antibody, dia punya imunitas dalam kesendirian memanage masalah itu. Gitu. Ini yang paling kita butuhkan. Jadi gimana nak? Kalau lagi di ini gitu, terus kamu harus di mana? Nah, nanti kabari ya kapan ayah sudah bisa bantu, kabari bunda kapan bisa bantu. Nah, selalu dahulukan seperti itu. Solusi dari dia gimana? Yang paling penting itu adalah ketika kita bisa mendapatkan hatinya dan dia berani ngobrol ke kita. Jangan sampai semuanya sudah terlambat, baru kemudian diberitahu oleh anak. Nah, pengasuhan yang berhasil adalah pengasuhan yang selalu kembali kepada orang tuanya sebelum terlambat segala sesuatu yang terjadi kepada anak-anak kita. Nah, ini mungkin Kang Irgi, mohon maaf agak telat, tapi mudah-mudahan ini bisa menyempurnakan ya pemahaman kita. Insya Allah bisa nambah khazanah keilmuan kita untuk bisa mendampingi anak-anak kita dari kasus bullying sekarang ini lagi merebak, dan mudah-mudahan Allah jauhkan dari anak-anak kita, dan anak-anak kita tumbuh dengan kokoh, dengan pemberani, dengan mandiri insya Allah dalam naungan ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana nih Ibunda? Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah semakin tercerahkan, semakin dapat pemahaman yang lebih dari gurunda kita. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Masya Allah. Ustadz, mohon izin, apakah dibuka sesi tanya jawab atau bagaimana? Cukup ya Kang Irgi, Baik, kayaknya siap. udah kemalaman nih. Baik, Tapi Masya kalau Allah. ada juga bebas. Baik. Mungkin nanti ada apa part keduanya ya. Kayawan, kayaknya ini Masya Allah apa semakin menarik dan juga semakin butuh kita materinya. Nah ini ada langsung ada pertanyaan. Bagaimana nih Kayawan dari Bu Fida? Ya tadi saya sudah membahasnya ya, tapi mungkin terlewat biasanya karena rasa ngantuk mulai mendarah di depan mata dan telinga. Tadi gitu tuh, misalnya kan tadi saya bilang gitu ya, kalau ada teman yang bilang begini, ah, dasar anak bodoh, atau ah, kamu tuh kayak ini kayak gini. Jadi kalau dia membuli dengan perkataan, apa? Kalau bahasanya itu tangkis perkataan itu dengan apa? Jangan menggubris, jangan sedih, ya. Jangan terlihat bahwa kita kalah dengan buliannya. Kayak misalnya anak bodoh, biarin aja kalau bodoh. Yang penting itu menurut kamu. Yang penting aku kan mau terus belajar. Kan segitu udah skakmat itu udah nggak mau kemana-mana lagi. Tapi dasar anak bodoh. Oh iya, aku kasihan anak bodoh, kan itu berarti pembulinya berhasil gitu ya. Tapi kalau dia bilang dasar anak bodoh, biarin aja bodoh. Tapi itu kan menurut kamu. Ya itu udah skakmat, selesai itu. Gitu. Nah, terkadang kan kita itu terlalu membawa ya kalimat-kalimat dari pembuli ini membuat dia senang gitu ya. Menangis. Itu yang membuat dia senang gitu ya. Nah, semakin dia melihat orang yang dibully itu terhina, semakin dia mau membuli. Karena itulah kenikmatan pembuli. Jadi jangan sampai, sampaikan ke anak, jangan sampai terhina karena bulian. Terhina itu kalau kita terhina di hadapan Allah. Kalau hanya dihina manusia, itu hanyalah pendapat manusia saja. Yang paling penting kan nggak terhina di hadapan Allah. Masuklah tentang nafas tauhidnya di sana, kan gitu. Masya Allah, Alhamdulillah. Cukup ya Bunda ya, Masya Allah, Alhamdulillah sudah terjawab. Sebetulnya tadi ada di pertengahan materi, tapi Alhamdulillah sudah semakin tercerahkan nih, Masya Allah. Sebelum di closing statement, izin Ayah Bunda, Abang Kakak semuanya, Irgi dari mewakili dari Wakaf Radar Internasional memberikan informasi yang bermanfaat. Silakan, admin. Baik, kita sama-sama simak terlebih dahulu. Ayah Bunda semuanya, semoga stay sampai doa akhir majelis ya. Bismillah. Kawan-kawan mau tahu nggak rahasia cerdas dalam beramal? Itu wakaf. Kok bisa? Ini bedanya sedekah sama wakaf. Anda punya 100 ribu nih sedekah, sama 100 ribu wakaf itu beda banget. Yang jariah tuh ada. Dan itu Anda bisa terhitung sedekah bahkan sampai se-M. Kok bisa? Sedekah nih 100 ribu, Anda beli makanan, dimakan habis, Anda dapat pahala. Tapi kalau wakaf, 100 ribu misalkan, kumpul ada 50 ribu orang, berarti terkumpul sekitar 5M. 5M itu wakaf gak bisa langsung dimakan, tapi dikelola. Nah,
Ketika hasil kelolaan ini menghasilkan 2 juta, 10 juta, dan lain-lain, itulah yang berarti Anda tiap bulan sedekah segitu. Kebayang nggak kalau makin banyak lagi yang ikut, banyak lagi yang diwakafin? Anda pahalanya ngalir jariah luar biasa banyak. Itu bedanya sedekah sama wakaf. Jadi gerakan yang paling efektif, efisien, dan jadi amal jariah luar biasa itu wakaf, sedekah yang cerdas tuh. Yuk ikutan teman-teman, ikut di gerakan 50.000 muwakif alumni PP, wajib ikutan loh. Dengan ini kita bukan hanya dapat pahala jariah, tapi kebaikannya banyak kita sebar. Bisa kita alokasikan ke guru ngaji, ke rumah Quran, dan lain-lain. Ikutan gerakan sedekah cerdas yaitu wakaf. Jadilah 50.000 muwakif. Bismillahirrahmanirrahim, ayah bunda abang kakak, Kawan-kawan, alhamdulillah mengajak kembali bagi ayah bunda yang belum bergabung di gerakan 50.000 muwakif. Silahkan untuk kita sama-sama bergabung ya, insya Allah di majelis WPI ini atau Wakaf Peradaban Internasional ini, di majelis kalam kita bersama-sama di dunia dan insya Allah berikhtiar bersama-sama di akhirat. Kita menangkel atau misalnya kita mengambil atau kita bantu ya anak yatim, santri penghafal Quran dan guru ngaji. Insya Allah kita pun akan terbawa. Secara tidak langsung akan terbawa. Anak-anak yatim akan mendoakan kita dan juga santri penghafal Quran akan mendoakan kita. Dan juga tentunya guru ngaji akan mendoakan kita selaku muakifnya. Nah silakan bunda, abang kakak bagi yang belum bergabung, Irgi mengajak silakan untuk bisa curious atau ayah bunda bisa bertanya-tanya terlebih dahulu, silahkan ke admin Afan di tertera di layar. Dan kalau misalnya ada yang ingin berwakaf secara langsung, silahkan nomor rekeningnya di 222 222 5542 atas nama Wakaf Bekal Abadi. Semoga ayah bunda senantiasa terus diberikan keberkahan, kelimpahan, dan kesehatan. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, ayah bunda semuanya. Untuk minimal wakafnya kalau di layar itu 50.000, tapi kalau misalnya ayah bunda ingin berwakaf ya, tidak berbatas nominal, silahkan ayah bunda bisa transfer ke nomor rekening yang tadi tertera di layar. Jadi insya Allah sesuai dengan kemampuan kita atau sesuai dengan kapasitas kita. Tentunya kita dengan di luar sana atau misalnya kita dengan eh, rekan kita tentunya berbeda. Silahkan ayah bunda. Alhamdulillah niat baik Bunda Nabila, semoga Allah mudahkan ya insya Allah untuk berwakafnya. Karena ini gerakan 50.000 wakif itu bukan hanya sekali saja ya, tidak. Tapi insya Allah kita akan bertemu lagi di majelis ilmu, yaitu yang namanya kalam. Di Selasa malam insya Allah bertemu lagi. Barakallah, silakan Bunda. Baik, Bunda semuanya, karena berhubung waktu yang mencukupi kita atau membatasi kita, mohon maaf apabila tidak bisa berlama-lama dalam menyimak atau meneguk ilmu yang disampaikan oleh gurunda kita. Mari kita coba mintakan kepada gurunda kita untuk closing statement pada malam hari ini. Kayawan, dipersilakan. Kayaknya sudah sangat cukup ya Kang Irgi, Ayah Bunda, sekali lagi tugas kita itu jadi orang tua itu berproses. Terus berproses, jangan lelah, jangan bosan-bosan tuh ikut kajian, sharing dimanapun berada. Jangan bosan-bosan juga ikut gerakan wakaf, ya, ikut gerakan kebaikan, gitu ya. Karena kita nggak pernah tahu kebaikan mana yang menghadirkan ridho Allah, yang kemudian itu yang akan menjaga anak kita dimanapun dia berada. Saya hanya bisa mendoakan semoga anak-anak kita jadikan anak-anak yang soleh soleha, ya. Setiap amal kita dalam pengasuhan mudah-mudahan Allah terima sebagaimana sempurnanya pengasuhannya Nabi Nuh, ya ayah bunda. Nabi Nuh itu kelihatan dari sisi hasil anaknya nggak berhasil beriman, tapi Nabi Nuh itu spesial di hadapan Allah. Makanya dia disebut dalam Quran Ali Imran 33, Innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imranan alal alamin. Nabi Nuh itu spesial, Nabi Adam spesial, sekalipun Nabi Adam diuji dengan Qabil. Kenapa ya bunda? Karena sekalipun anak mereka ada yang tidak berhasil beriman, tapi proses mereka berhasil di hadapan Allah, ya. Maka tugas kita orang tua adalah menyempurnakan proses pengasuhan kita, menemani,
membimbing, mengasuh. Apapun hasil nanti di ujung anak-anak kita, sekalipun kita berdoa mereka berhasil mendapatkan rahmat ridho dari Allah, tapi kuncinya adalah kita berhasil dalam mengasuh mereka dalam pandangan Allah. Kita disayang Allah, kita dicintai Allah, dan mudah-mudahan anak-anak kita dijauhkan dari pembulian di dunia maupun pembulian nanti di akhirat ini yang jauh lebih parah. Nauzubillah min zalik. Pembulian di dunia bisa dihindari, pembulian di akhirat karena dosa dan juga kesalahan kita, bahkan azab itu sulit kita hindari. Maka kita yang minta mudah-mudahan Allah rahmati, Allah cintai keluarga kita, dijaga dari api neraka, diberikan kebaikan di dunia wal akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan ayah bunda kita terus nggak pernah capek lelah dengan kebaikan-kebaikan yang ada. Terus support program dari Wakaf Peradaban Internasional dan program kebaikan ini. Terima kasih banyak ayah bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Kita tutup ya dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Assalamualaikum Kak warahmatullahi Iwan. wabarakatuh. Dan ayah bunda yang mau apa ya, ikut gabung ya setiap malam Jumat ya, ngopas bareng saya, boleh nanti chat ke Kang Irgi, atau boleh ya nanti ke apa, nomor apa ya, saya saja ya Kang Irgi ya, nanti dimasukkan ke grup. Monggo silahkan nih ayah bunda yang mau gabung ke grup, itu setiap malam Jumat ya. Insya Allah pekan depan terakhir Kang Canun sharing satu tema. Insya Allah bulan depan tema kita tentang pernikahan. Holy, happy, hot hingga jannah. Insya Allah. Mudah-mudahan. Barakallahu fikum. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Kak Iwan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga beliau. Ayo bunda kita doakan ya, semoga senantiasa terus Allah berikan rezeki yang barokah berlimpah kepada guru kita. Amin ya Allah rabbal alamin. Alhamdulillah ya bunda semuanya, silahkan di save nomor karyawan dan di chat dari mana. Misalnya Bu Yati Alwan dari Serang Banten ya, ingin masuk grup Ustaz, silahkan ya. Barakallah hai Bunda, alhamdulillah tadi sudah ditutup dengan doa kebetulan majelis oleh karyawan. Sama-sama ya kita bergabung ya di grup karyawan, dan juga barangkali yang ingin berwakaf kembali ya tidak ada nominal, silahkan mari kita bergabung di gerakan 50.000 muakif. Barakallah, kita cukupkan dengan alhamdulillah, alhamdulillah alamin, dan istighfar astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat ya Bunda. Kita tutup 3, 2, 1. Barakallah.